Thailand terancam kehilangan pemain bintangnya saat hadapi timnas Indonesia. STY belum mau bicara peluang ke semifinal Piala AFF 2022. Elkan Bagot gagal mewakili FC putus rantai kekalahan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Klasmen sementara grup A Piala AFF 2022 berjalan sengit. Timnas Indonesia dan Thailand sudah memainkan laga kedua mereka di fase grup Piala AFF 2022. Hasilnya baik Indonesia dan Thailand sama-sama berpesta gol ke gawang lawannya masing-masing. Indonesia menghajar Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0, sedangkan Thailand menggilas Filipina dengan skor 4-0. Kini Thailand berada di puncak klasmen diikuti Timnas Indonesia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya kalah selisih gol, sedangkan Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam berada di 3 peringkat terbawah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bangga sekaligus bersyukur dengan kemenangan telak 7-0 yang didapatkan Timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam pada matchday kedua grup A Piala AFF 2022. Namun Iwan Bule mengingatkan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan untuk tidak sombong atas hasil impresif itu. Sebab Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan yang menentukan, yakni lawan Thailand sang pemuncak klasmen dan Filipina yang berpotensi memberi kejutan. Usai menggilas Filipina, pelatih Thailand Mano Polking pede membawa timnya menang melawan Timnas Indonesia di laga selanjutnya. Mano Polking menyebut anak asuhnya kian bermain matang meski ditinggal beberapa pemain bintang. Namun langkah Thailand dipastikan tidak akan mudah, sebab Timnas Indonesia akan didukung oleh puluhan ribu pendukung di Stadion GBK nanti. Hal itu diharapkan dapat mempengaruhi mental para pemain Thailand yang berlaga. Publik berharap Timnas Indonesia mampu menang melawan Thailand nanti. Timnas Thailand terancam tanpa sang bintang Theraton Phummathan ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia pada lanjutan grup A Piala AFF 2022. Hal ini lantaran sang pemain mengalami cedera pada saat berhadapan dengan Filipina. Diketahui Theraton Phummathan mengalami cedera di masa injury time. Sang pemain pun harus ditandu keluar lapangan. Dilansir dari laman Metikon, seusai laga, pelatih Thailand Alexandre Polking harus menunggu kabar lebih lanjut dari tim medis terkait kondisi pemain Buriram United itu. Gelandang Timnas Indonesia Sahrian Abimanyu terlihat mengalami cedera pada ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam. Pemain Persija Jakarta itu dilanggar di babak kedua. Saat itu Abimanyu langsung mengerang kesakitan dan harus terpincang-pincang. Usai laga, Sintayong mengaku belum tahu jelas kondisi Abimanyu, tapi secepatnya dia akan mencari tahu untuk menyiapkan strategi laga berikutnya. Tentu harapannya tidak terjadi cedera parah dan Abimanyu kembali bisa bergabung dengan tim. Di laga kontra Brunei, Abimanyu tampil apik di lini tengah pasukan Garuda dengan mencetak 1 gol pembuka. Timnas Indonesia sempat kesulitan mengatasi perlawanan Brunei Darussalam di babak pertama laga lanjutan grup A Piala AFF 2022. Sintayong menjelaskan itu lebih kepada membaca permainan lawan. Hasilnya terbukti skuad Garuda mampu menambah 5 gol di babak kedua. Dari segi statistik pun, skuad Garuda menguasai jalannya pertandingan hingga 84% berbanding 16% milik Brunei. Di antara itu, sebanyak 14 tendangan tepat sasaran berhasil mereka ciptakan. Namun finishing yang klinis masih menjadi PR Timnas Indonesia jelang lawan Thailand. Yaakob Sayuri terpilih sebagai man of the match pada laga antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Bermain sebagai pemain pengganti punggawa PSM itu mampu mencetak 2 assist dan 1 gol. Usai laga, Yaakob Sayuri mengaku mendedikasikan golnya untuk masyarakat Indonesia. Yaakob Sayuri sangat berterima kasih kepada para supporter karena selalu memberikan dukungan penuh pada skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong meluruskan kabar bahwa dia memarahi Egy Maulana Fikri saat laga melawan Timnas Brunei Darussalam. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku hanya meminta Egy agar cepat dalam mengambil keputusan. Pasalnya Egy sempat banyak membuat kesalahan karena terlalu sering dan terlalu lama memegang bola. Meski mencetak 1 gol, namun winger berusia 22 tahun itu bisa dibilang tampil kurang memuaskan. Untuk itu, Egy diharapkan mampu menjadi evaluasi tersebut untuk laga melawan Thailand. Ilyas Pasojevic akhirnya mampu mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2022.
Kesuksesan tersebut nyatanya tidak terlepas dari peran sang pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku menginstruksikan Spaso untuk terus bergerak mencari ruang. Proses gol Spaso memang diawali dengan pergerakan yang efektif. Dia berlari ke depan mulut gawang saat Asnawi melakukan manuver di sisi kanan. Andai Spaso memilih pasif, mungkin gol tersebut tidak akan tercipta. Ini menjadi bukti kengototannya untuk menjawab kepercayaan Sintayong. Timnas Vietnam akan menghadapi Malaysia dalam laga lanjutan babak penyisihan grup B Piala AFF 2022. Sejak melatih Timnas Vietnam sejak 2017 lalu, Park Hang-seo tidak pernah menelan kekalahan ketika menghadapi Malaysia. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap untuk mempertahankan rekor tersebut. Meski begitu, Park Hang-seo mengaku tidak ingin terlena dengan catatan positif tersebut. Park Hang-seo menegaskan dirinya dan anak asuhnya akan tetap menunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan. Babak grup Piala AFF 2022 masih berlangsung. Sejumlah penyerang bersaing demi mendapatkan gelar top skor di akhir turnamen. Winger andalan Malaysia Faisal Halim berada di posisi teratas bersama striker Thailand, yakni Terasil Dangda dan striker Filipina Kiansiro Daniels. Ketiga pemain tersebut sama-sama mengkoleksi 3 gol sejauh ini. Sementara itu, winger andalan Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menempati posisi keempat dengan koleksi 2 gol usai mampu membobol gawang Kamboja di laga perdana dan Brunei Darussalam di pertandingan terakhir. Presiden Federasi Sepak Bola Laos LFF, Vipet Sihacart, tampak geram dengan hasil yang dicapai timnas negaranya di Piala AFF 2022. Sebab timnas Laos habis dibantai 2 raksasa ASEAN pada babak penyisihan grup B. Laos dihajar Vietnam 6 gol tanpa balas di laga pertama dan menjadi lumbung gol 5-0 kontra Malaysia. Hasil itu menjadi catatan buruk yang dialami Laos sepanjang Piala AFF. Oleh karena itu, Sihacart bertekad untuk mencari banyak pemain keturunan mereka yang tersebar di benua Eropa dan Amerika, seperti yang dilakukan Timnas Indonesia. Usai menang besar atas Brunei Darussalam, Sintayong mengaku enggan membicarakan peluang Timnas Indonesia ke semifinal maupun final. Menurutnya, skuad Garuda masih banyak kekurangan dan akan menghadapi laga berat melawan Thailand di pertandingan selanjutnya. Selain itu, Sintayong menegaskan bahwa dirinya selalu meminta para pemainnya untuk menganggap setiap pertandingan layaknya final. Pasalnya hal tersebut diperlukan untuk terus meraih hasil maksimal. Dipercaya tampil sebagai starter di laga kontra Brunei Darussalam, bek sayap kiri Timnas Indonesia, Edo Febriansah sukses tampil gemilang. Tak hanya piawai dalam bertahan, bek berpostur 173 cm itu kerap membantu membangun serangan. Edo juga mampu mencatatkan 2 assist di laga tersebut. Perolehan tersebut membuat nama Edo masuk ke dalam daftar pemberi assist terbanyak di Piala AFF 2022. Edo bersaing dengan bek kiri andalan Thailand, Teraton Punmatan yang menorehkan 3 assist. Selain Edo, Timnas Indonesia juga memiliki Yaakob Sayuri yang telah menorehkan 2 assist sejauh ini. Elkan Bagot kembali bermain 90 menit bersama Gillingham FC di kasta keempat Liga Inggris. Menghadapi Colchester United, The Gills harus menelan kekalahan 1-0. Kekalahan tersebut menambah panjang penderitaan Gillingham FC di League 2. Skuad asuhan Neil Harris sudah puasa kemenangan sejak 10 pertandingan terakhir. Namun Elkan Bagot dianggap bermain baik meski Gillingham FC keok. Footmod memberikan rating 7,2 untuk bek berusia 20 tahun tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.